Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Dan biarlah Engkau yang memimpin kami, Engkau yang telah menolong kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh menjadi seorang murid yang mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Saya akan coba share screen untuk Bapak Ibu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, tema kita pada pagi hari ini saya ambil dari Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10 tentang hamba yang melayani. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang jurnalis, seorang presenter di Inggris, David Frost, menulis begini, jangan pernah membidik hasil meski Anda menginginkannya. Hanya lakukan apa saja yang Anda percayai dan cintai, hingga keberhasilan itu akan datang dengan sendirinya dan alamiah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hal yang tabu sebenarnya kalau setiap orang itu menginginkan hasil yang baik di dalam setiap usaha yang dia lakukan. Baik itu keberhasilan secara materi, keberhasilan dalam status sosial, atau hal apapun. Dan hal ini juga tidak lepas dari seorang hamba Tuhan sekalipun, bahwa kita juga menginginkan hasil yang baik di dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan atau pelayanan yang kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat sebenarnya hal yang paling penting apa yang menjadi dasar atau prinsip kita sebagai seorang hamba Tuhan di hadapan Tuhan. Apakah memang keberhasilan materi itu yang utama, atau pujian, atau status sosial, atau kedudukan di dalam atau kedudukan di dalam lembaga atau di dalam organisasi rohani sekalipun, apakah itu yang menjadi prioritas di dalam hidup kita? Nah, kita akan melihat di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10, saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat juga di slide. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku makan dan minum. Dan setelah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam dunia secara umum, skema kepemimpinan adalah seperti ini. Seorang presidir atau seorang pemimpin dalam sebuah organisasi, sebuah perusahaan, dia memiliki posisi paling tinggi dan sedikit orang-orang yang ada duduk di sana. Bahkan pucuk pimpinan sebuah perusahaan atau sebuah lembaga itu kemungkinan hanya 1-2 orang. Lalu orang-orang yang memiliki level sedikit di bawahnya itu posisinya lebih rendah sedikit, tapi jumlahnya lebih banyak. Dan yang posisi paling bawah adalah karyawan, buruh, atau orang-orang yang ya jumlahnya mayoritas lah di dalam sebuah organisasi atau lembaga. Ini sesuatu yang umum yang ada sekarang, skema kepemimpinan di dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan kepemimpinan Kristen? Karena saya yakin dan percaya setiap kita, setiap teman-teman juga yang saat ini studi di STT, SGI, teman-teman dibentuk dengan harapan suatu saat akan menjadi seorang pemimpin-pemimpin Kristen, baik itu di gereja, di lembaga, ataupun di sekolah, yang diharapkan bisa menjadi orang-orang yang membawa perubahan baik,
orang-orang yang berdampak baik bagi lembaga atau tempat-tempat di mana nantinya teman-teman Tuhan izinkan untuk melayani. Tapi bagaimana kita harus menjadi seorang pemimpin, atau bagaimana seharusnya kita melakukan tugas tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Nah, kita akan melihat ini pun banyak terjadi, dan bagi saya ini sangat menyedihkan. Kenapa? Ya, secara hierarki umum ya memang gembala ya satu, majelis ya agak banyak sedikit lah dibandingkan dengan gembala atau rohaniwan, dan jemaat ya pasti harus jauh lebih banyak. Tapi apakah posisi seperti ini yang seharusnya? Tapi kita coba melihat, tidak sedikit seorang majelis, kalau mereka sudah dipilih oleh jemaat untuk menjadi majelis, merasa lebih rohani dibandingkan dengan jemaat yang lain. Merasa lebih berhak menentukan apa yang harus di gereja lakukan. Merasa lebih baik, lebih pintar. Tapi juga Bapak Ibu, tidak sedikit juga akhirnya kita melihat saat ini fenomena sekarang yang ada, bahwa seorang gembala sekalipun, seorang hamba Tuhan sekalipun menjadi orang yang tertinggi secara organisasi, tapi juga menjadi orang yang bahkan lebih banyak dilayani dibandingkan majelis dan jemaatnya. Pintu mobil aja kadang-kadang harus dibukakan oleh jemaatnya atau asistennya. Apakah salah? Ya nggak selalu salah sih sebenarnya. Tapi kalau menjadi orang yang akhirnya mengharapkan bahwa dialah orang yang, karena saya pucuk pimpinan, karena saya seorang gembala, karena saya seorang pimpinan di lembaga ini, maka saya adalah orang yang harus paling dihormati, adalah orang yang paling prioritas, paling diutamakan. Sehingga menghadapi jemaat pun pilih-pilih, jemaat mana yang menguntungkan, jemaat mana yang kira-kira membawa hal-hal yang menyenangkan untuk gembala dan sebagainya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah fenomena yang ada sekarang, dan itu sangat menyedihkan. Apa sebenarnya yang Tuhan harapkan sebenarnya? Bagian Alkitab mengatakan bahwa yang terbesar di antara kamu adalah orang yang harus paling banyak melayani. Inilah sebenarnya skema yang Tuhan harapkan. Bahwa pada waktu Tuhan menunjuk kita menjadi seorang hamba Tuhan, memilih kita dari antara sekian banyak orang untuk melayani Tuhan, bukan hanya melayani pekerjaan Tuhan, tapi juga melayani Tuhan secara khusus, maka majelis adalah tanggung jawab kita. Jemaat adalah tanggung jawab kita. Kalau gembala diomongin majelis itu biasa, tapi jangan sampai gembala yang ngomongin majelisnya gitu ya. Atau jemaat ngerasani gembala ya nggak apa-apa, karena memang kita dipilih Tuhan untuk melayani mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat apa sih sebenarnya gembala dalam konteks dalam Lukas tadi itu ya. Hamba. Nah, kata hamba di situ memakai kata doulos yang berarti budak. Yang saya yakin kita semua tahu gitu ya, artinya seorang budak. Seorang budak berarti adalah tuan yang tuannya itu memiliki otoritas penuh atas dirinya. Dia hanyalah orang yang dibeli, dan setelah itu semua ada di dalam kendali tuannya. Semua ada di dalam kendali tuannya. Yang artinya adalah orang yang tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita menyatakan diri kita, pada waktu kita mengatakan bahwa saya hamba Tuhan, maka kita harus memiliki satu kesadaran bahwa kita tidak punya hak atas hidup kita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang harus berotoritas atas hidup kita. Tuhanlah yang harus memiliki kendali penuh di dalam hidup kita. Nah, di dalam Lukas Lukas 17 tadi, kita akan belajar tentang 3 prinsip hamba Tuhan yang melayani. Bagaimana seharusnya seorang hamba Tuhan yang melayani. Yang pertama adalah kita akan lihat di dalam ayat yang ke-7 dan 8 tadi ya. Di ayat yang ke-7 dan 8 tadi dikatakan bahwa pada waktu seorang hamba itu pulang, bahkan dia pulang dari ladang sekalipun, tuannya itu nggak akan mungkin mengatakan, ayo kamu segera makan deh, kamu kan udah capek nih kerja. Tidak.
Tapi malah tuannya katakan apa? Sediakan dulu makananku. Setelah aku puas makan dan minum, baru kamu boleh makan. Artinya apa? Tuan itu lebih utama dari hamba. Nah, inilah prinsip pertama yang akan kita lihat dari teks ini, bahwa pada waktu kita menjadi seorang hamba Tuhan, pada waktu kita mengatakan, oke, saya dipanggil Tuhan dan saat ini saya menjadi seorang hamba Tuhan, maka kita harus memiliki satu kesadaran, satu keyakinan di dalam diri kita, satu pemahaman bahwa Tuhan atau Tuhan yang kita sembah, yang kita jadikan Tuhan di dalam hidup kita, itu haruslah lebih utama dibandingkan diri kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi berapa banyak sekarang hamba Tuhan sekalipun bukan menjadikan Tuhan sebagai pimpinan di dalam hidupnya, tapi dia yang menjadi tuan atas Tuhan. Kalau kita banyak mendengar ya, saya perintahkan Roh Kudus, Tuhan, saya mau ini, saya mau itu. Halo, kita ini hamba Tuhan, bukan tuan. Dan harusnya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, biarlah kehendakmu yang jadi. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya masih menjadi seorang mahasiswa di sekolah teologi ya, di STT, pada waktu kami mau praktek 1 tahun, ada seorang teman yang waktu itu mengatakan begini, saya berdoa supaya Tuhan Tuhan memberikan saya pelayanan di satu daerah, karena daerah itu terkenal basah, supaya nanti kalau pulang praktek saya bisa bawa ini. Dan waktu itu Tuhan tidak memberikan kesempatan untuk dia pelayanan ke daerah yang dia mau itu. Wah, dia frustasi. Dia katakan, Tuhan, kan kalau saya bisa pelayanan ke sana, saya bisa nanti membiayai ini. Itu kan aturanmu, itu kan maumu. Dan kalau Tuhan tidak memberikan itu, bukan karena Tuhan tidak sayang kita, no. Tapi Tuhan ingin kita belajar sesuatu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, seringkali, walaupun kita sadar, walaupun kita sering ngomong, kita ini hamba Tuhan, tapi lebih banyak kadangkala kita yang ngatur Tuhan. Tuhan, saya mau begini. Kan saya sudah menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Saya sudah menyerahkan masa muda saya untuk Tuhan. Kalau gitu, jangan persulit lah. Kalau boleh, saya mau melayani di tempat yang nyaman. Kalau boleh, saya menginginkan ini itu. Dan kalau kita tidak mendapatkan itu, berapa banyak seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan sekalipun yang akhirnya mundur dan meninggalkan Tuhan. Tidak sedikit saya mendengar seorang hamba Tuhan lulusan sekolah teologi yang akhirnya meninggalkan panggilannya hanya karena kesulitan keuangan. Kalau sekarang saya secara pribadi, kalaupun ada hamba Tuhan yang sekarang memiliki usaha, bekerja, saya senang dengan hal itu. Kenapa? Karena bagi saya, ya dia menjadi Paulus modern yang memang tidak bergantung dengan apa yang jemaat berikan dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi masalah adalah mana prioritas kita. Kadangkala kita meninggalkan pelayanan kita karena usaha pekerjaan itu. Dan itu sangat menyedihkan. Karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hal ini menjadi pengingat untuk kita. Saya yakin kita pasti menyadari itu ya. Kita tahu pada waktu kita menyatakan diri kita hamba Tuhan, ya berarti hidup kita itu harusnya di bawah kendali Tuhan. Saya yakin kita semua menyadari itu. Tapi biarlah pagi hari ini kita kembali diingatkan tentang hal itu ya. Oke, prinsip yang kedua, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Artinya, tidak ada ucapan terima kasih untuk seorang hamba. Waktu saya merenungkan ini, sedih juga gitu ya. Karena ucapan terima kasih itu adalah sesuatu atau penghargaan, adalah kebutuhan sebenarnya, kebutuhan dasar manusia.
pada waktu kita melakukan sesuatu, orang mengucapkan terima kasih, itu menjadi satu penghiburan, kadang-kadang menjadi satu kekuatan untuk kita. Tapi teks ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita seorang hamba Tuhan, maka jangan mengharapkan terima kasih untuk apa yang kita lakukan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak sekarang hamba Tuhan yang akhirnya meninggalkan pelayanan, pindah gereja, pindah pelayanan karena merasa apa? Saya bekerja di sana, saya melayani di sana dan saya tidak dihargai. Bukan berarti saya melegalkan untuk kita berlaku sembarangan lah kepada hamba Tuhan atau kita berlaku sembarangan kepada staf karyawan kita. Bukan. Tapi Bapak Ibu, pada waktu kita menyadari bahwa kita adalah hamba Tuhan, kita yang bekerja untuk pekerjaan Tuhan, kita yang bekerja untuk melayani Tuhan, maka kita tidak berhak sebenarnya menuntut ucapan terima kasih. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Sebenarnya pada waktu kita menyadari hal ini, maka kita melayani Tuhan itu akan lebih penuh dengan sukacita, lebih penuh dengan damai sejahtera. Kita tidak, aku sudah capek-capek loh buat ini sama dia, aku sudah capek loh lakukan ini untuk jemaat, tapi mereka nggak pernah mengucapkan terima kasih. Akhirnya kita frustasi dengan itu. Tapi kalau kita menyadari bahwa memang ya kita harus melakukan itu sebagai seorang hamba Tuhan, itu akan lebih menenangkan untuk kita, kalaupun kita tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Saya ingat awal-awal kami merintis pelayanan misi yang saat ini kami kerjakan. Pada waktu itu ada 2 orang hamba Tuhan dari Jakarta yang mereka bersepakat lah untuk mensupport kami suami istri di Malang untuk memulai pekerjaan pelayanan di Yusuf Ministry. Nah, ada kalanya namanya mereka juga sama-sama hamba Tuhan gitu ya. Mereka juga memiliki keterbatasan secara finansial. Nah, kadangkala komitmen mereka untuk support ke kami itu tidak diberikan rutin. Wah, waktu itu suami saya mulai menggerutu. Gimana kita bisa hidup? Bagaimana kita bisa mengembangkan pelayanan kalau supportnya itu tidak seperti yang disepakati awal gitu ya. Tapi waktu itu saya selalu katakan pada suami saya, halo, kamu hamba Tuhan, bukan hambanya mereka, bukan hambanya siapapun. Jadi kalau kamu pun menuntut gaji atau mengharapkan imbalan atau kamu mengharapkan sesuatu atas apa yang kamu lakukan, mintalah sama Tuhan karena kamu hamba Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama selalu saya tekankan juga kepada setiap staf yang bekerja melayani bersama-sama dengan kami. Kita ini hamba Tuhan. Lembaga punya keterbatasan, mungkin secara finansial untuk memberikan allowance setiap stafnya. Tapi saya katakan kalian hamba Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan supaya Tuhan juga bisa memakai kami ataupun memakai orang-orang lain untuk bisa menjadi saluran berkat buat. Jangan bergantung atau jangan mengharapkan sesuatu dari orang lain. Tidak, kita ini hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak sakit hati, supaya kita tidak kenapa sih saya sudah buat ini itu, tidak ada yang memberikan apresiasi. Walaupun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, kita secara pribadi mari belajar untuk juga terbiasa mengapresiasi orang lain di sekitar kita. Terbiasalah untuk memberikan ucapan terima kasih kepada orang lain di sekitar kita. Karena itu memang sebuah kebutuhan dasar gitu ya. Nah, beberapa hari ini putri saya yang paling besar itu ribut dengan satu tayangan di TikTok. Dia bilang, "Mama, ini lagi heboh nih di TikTok tentang seorang anaknya Sultan Hamengkubuwono atau apa gitu ya, yang pada waktu dia lewat di jalan lalu dia mengucapkan terima kasih atau dia permisi untuk orang-orang di sekitarnya, dikatakan andeso gitu ya, andeso." Lalu dia bilang, "Nah, kok bisa ya orang berpikir begitu ya?" Apalagi kalau misalnya disediakan pada waktu kita ke rumah makan, lalu pelayan menyiapkan makanan dan mengucapkan terima kasih, kok mereka bilang itu deso ya, Ma, di komen-komen itu gitu ya. Padahal itu menjadi kebiasaan kami gitu ya. Kami kalau pergi ke rumah makan atau ke toko atau apa, kalau kami sudah dilayani, ditaruh makanan di meja kami, maka kami akan spontan mengatakan terima kasih kepada pelayan itu.
Ya memang di satu sisi ya itu udah kerjaan mereka, sesuatu yang memang harus mereka lakukan gitu. Tapi apa salahnya kita mengucapkan terima kasih? Paling tidak itulah apresiasi yang kita berikan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan, di satu sisi mari kita membiasakan ucapan terima kasih untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Besar kecil apa yang mereka lakukan, mari kita memberikan apresiasi dengan ucapan terima kasih. Tapi bukan hanya sekedar basa-basi, tapi sesuatu yang memang ya kita berterima kasih karena ada orang yang melakukan sesuatu untuk kita. Tapi satu hal yang pasti, satu hal yang yang prinsip untuk kita sebagai seorang hamba Tuhan, jangan mengharapkan hal itu dari orang lain untuk kita. Kenapa? Ya supaya kita tidak frustasi kalau kita tidak mendapatkan apresiasi itu. Kenapa? Karena kita hamba Tuhan. Di dalam teks ini jelas dikatakan, apakah perlu, apakah patut dia mendapatkan ucapan terima kasih untuk sesuatu yang sudah dia lakukan? Ya, jadi ini bisa menolong kita untuk kita bisa lebih leluasa, untuk kita bisa lebih damai sejahtera di dalam melakukan segala sesuatu. Kenapa? Yang penting kita lakukan itu untuk Tuhan. Ya. Nah, prinsip yang ketiga, kita akan hamba melakukan semua hal dengan ketulusan hati. Itu dilihat dari ayat yang ke-10 dikatakan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Wah, ini menjadi sesuatu yang sangat menguatkan secara pribadi untuk saya, bahwa pada waktu kita menyadari semua hal yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, itu cukup. Dalam artian, maka kita bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan, dan kita cukup bersukacita pada waktu Tuhan mengatakan, hai hambaku yang baik. Sudah, kita tidak perlu mengharapkan yang lain lagi, kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ketiga prinsip ini tadi menjadi satu kekuatan untuk kita untuk menghadapi pelayanan kita ke depan. Saat ini begitu banyak kesempatan yang bisa kita peroleh melalui situasi pandemi sekarang untuk melayani orang lain. Baik itu secara langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Untuk teman-teman saat ini yang masih sehat, yang ada di komplek kampus, yang diberi kesempatan untuk melayani teman-teman yang sakit, lakukanlah dengan sukacita. Karena teman-teman melakukan itu juga untuk Tuhan. Ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita terlibat di dalam pelayanan. Tapi biarlah tiga prinsip ini menjadi kekuatan kita, sehingga kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh, kita melayani dengan lebih baik, dan apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan yang utama di dalam hidup kita. Dan jangan mengharapkan ucapan terima kasih untuk apa yang kita lakukan. Tetapi biarlah kita tetap melakukan semua itu dengan ketulusan hati yang daripada Tuhan. Dan yang menjadi kesimpulan untuk kita pada pagi hari ini adalah tunduklah kepada kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dimanapun nanti teman-teman mahasiswa akan ditempatkan, teman-teman akan melayani di mana setelah wisuda, ataupun teman-teman diizinkan untuk belajar di mana pada waktu praktek 1 tahun. Yakinlah Tuhan punya maksud untuk membentuk kita menjadi seperti yang Dia kehendaki. Yang kedua, janganlah mengharapkan ucapan terima kasih dari orang lain atas pelayanan yang kita lakukan. Supaya kita damai dalam melayani. Karena kita tahu yang penting Tuhan bersukacita dengan apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, tetaplah tulus dalam melakukan segala hal. Karena kita tahu kita melakukan hal itu juga untuk Tuhan. Jadi, marilah kita menjadi hamba Tuhan yang melayani dengan benar. Dan kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita.